Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Afif Dal Absor dengan NIM 21103070093 dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia guna memenuhi tugas UAS dari Ibu Siti Jahro. Di sini saya akan mempresentasikan tentang paragraf 2. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memiliki fungsi yang sangat dominan dalam segala aspek di dalam kehidupan bermasyarakat. Bahasa Indonesia harus dipelajari, dikembangkan, dan dioptimalkan penggunaannya maupun fungsinya. Namun saat ini banyak sekali orang Indonesia sendiri yang mulai lupa akan bahasanya sendiri. Hal tersebut dikarenakan budaya westernisasi yang sudah merasuki berbagai lini kehidupan yang ada di Indonesia. Akibatnya banyak sekali anak-anak muda saat ini tidak tahu tata bahasa Indonesia. Mereka menulis dan berbicara apa adanya tanpa memerhatikan struktur kalimat dan kata sambung dalam penulisannya. Oleh karena itu saya akan membahas tentang bagaimana struktur dan paragraf yang baik itu seperti apa, guna membantu perbaikan bahasa di kalangan muda saat ini. Sebenarnya budaya westernisasi boleh-boleh saja, asal tidak melebihi batas, apalagi sampai lupa bahasa sendiri. Oleh karena itu, dari latar belakang yang saya sampaikan barusan memiliki rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa saja struktur kalimat dan paragraf dalam karya ilmiah. Yang kedua, apa saja kata sambung dalam kalimat majmuk. Yang ketiga, apa saja kata sambung dalam paragraf. Dan yang keempat, apa saja struktur paragraf dalam karya ilmiah. Yang pertama adalah struktur kalimat dan paragraf dalam karya ilmiah. Perlu diketahui bahwa kalimat adalah rangkaian kata yang menyatakan pikiran tertentu yang secara relatif dapat berdiri sendiri, dan intonasinya menunjukkan batas antara sesama kalimat. Selanjutnya, kata atau kelompok kata yang dipakai untuk membentuk kalimat menduduki fungsi-fungsi tertentu dalam struktur kalimat. Sebagai unsur terintegrasi ke dalam suatu struktur, kata-kata tersebut menunjukkan unsur kalimat. Bagian inti yang harus terdapat pada kalimat adalah subjek dan predikat. Subjek sebagai inti pembicaraan barulah menyatakan pikiran yang dijelaskan oleh predikat. Hubungan antara subjek dan predikat dalam kalimat turut menentukan isi pikiran yang dimaksud. Sebagai contoh, saya sebaiknya beristirahat sejenak. Saya di sini sebagai subjek, beristirahat sebagai predikat. Selain subjek dan predikat, ada pula objek dan keterangan. Objek dan keterangan adalah dua bagian kalimat yang sering muncul dalam kalimat untuk melengkapi predikat. Hubungan antara objek dan predikat ternyata lebih erat daripada hubungan antara keterangan dan predikat. Sebagai contoh, kami merayakan hari ulang tahunnya kemarin. Kami di sini sebagai subjek, merayakan sebagai predikat, hari ulang tahunnya sebagai objek, kemarin sebagai keterangan. Dan sementara itu untuk struktur paragraf ini terdiri dari kalimat penjelas dan kalimat pengembang. Kalimat penjelas di sini berfungsi untuk mendukung, menjelaskan, atau mengembangkan kalimat topik. Sementara kalimat pengembang berfungsi untuk menerangkan kalimat utamanya. Selanjutnya, untuk rumusan masalah yang kedua adalah kata sambung dalam kalimat majmuk. Kalimat majmuk yang lazim disebut sebagai kalimat majmuk setara adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih dan mempunyai hubungan yang setara. Hubungan antar klausa itu dapat ditandai dengan kehadiran konjungsi dan atau tetapi. Selain tiga konjungsi di atas, konjungsi serta
sedangkan, padahal, dan melainkan dapat juga digunakan. Konjungsi serta maknanya mirip dengan konjungsi dan. Sebagai contoh, para demonstran terkonsentrasi di depan gedung DPR dan polisi berjaga-jaga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kata dan dalam dua kalimat itu adalah sebagai kata sambung dalam kalimat majmuk. Sementara itu, sedangkan, padahal, dan melainkan maknanya mirip dengan konjungsi tetapi. Kata sambung yang setakat ini hampir jarang ditemukan adalah al-kisah, arkian, bermula, hatta, kalakian, sebermula, sekali peristiwa, dan syahdan. Untuk rumusan masalah yang ketiga adalah kata sambung dalam paragraf. Kata penghubung disebut juga kata sambung adalah kata yang menghubungkan kata dengan kata dalam sebuah kalimat atau menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf. Kata penghubung dalam bahasa Indonesia berarti kata tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa. Menurut Abdul Khair menyatakan bahwa kata penghubung adalah kategori yang menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Bisa juga antar paragraf dengan paragraf. Jenis kata penghubung terdiri dari dua, yaitu kata penghubung koordinatif dan kata penghubung subordinatif. Untuk kata penghubung koordinatif sendiri bisa saya jelaskan adalah kata penghubung yang digunakan sebagai penghubung antar paragraf dalam wacana, dan paragraf-paragraf itu memiliki status sintaksis yang sama. Kata penghubung koordinatif terdiri atas 4 bagian. Yang pertama konjungsi aditif, yang kedua konjungsi serempakan, yang ketiga konjungsi simpulan, dan yang keempat konjungsi urutan. Untuk kata penghubung subordinatif adalah kata penghubung yang digunakan sebagai penghubung antara paragraf dalam wacana, dan paragraf itu memiliki status sintaksis yang berbeda. Artinya, paragraf yang diawali dengan konjungsi subordinatif menjadi bagian atau menjelaskan paragraf sebelumnya. Jenis kata penghubung subordinatif ini terdiri dari 1. Konjungsi jelasan, 2. Konjungsi misalan, yang ketiga konjungsi optatif, yang keempat konjungsi rangkuman, dan yang kelima konjungsi sebab akibat. Untuk rumusan masalah yang terakhir, yang keempat, dan yaitu struktur paragraf dalam karya ilmiah. Berdasarkan fungsinya, kalimat yang membangun paragraf pada dasarnya terdiri atas 2 macam, yaitu 1. Kalimat topik atau kalimat pokok, dan 2. Kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat topik adalah kalimat yang berisi ide pokok atau ide utama suatu paragraf. Sedangkan kalimat penjelas atau pendukung adalah kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan atau mendukung ide utama dari suatu paragraf. Kalimat topik atau kalimat pokok memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mengandung permasalahan yang potensial untuk dirinci dan diuraikan lebih lanjut. Yang kedua, merupakan kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, mempunyai arti yang cukup jelas tanpa harus dihubungkan dengan kalimat lain. Dan yang keempat, dapat dibentuk tanpa bantuan kata sambung dan frase tertransisi. Untuk kalimat penjelas atau kalimat pendukung memiliki ciri-ciri. Yang pertama, 1. Sering merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri dari segi arti. Yang kedua, arti kalimat ini kadang-kadang baru jelas setelah dihubungkan dengan kalimat lain dalam suatu paragraf. Yang ketiga, pembentukannya sering memerlukan pembentukan kata sambung dan frase transisi. Dan yang keempat, isinya berupa rincian, keterangan, contoh, dan data tambahan lain yang bersifat mendukung kalimat topik. Mungkin itu dari saya.
Untuk materi paragraf kedua ini kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.